Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Yanti dari kelas 11 IPA 4 tahun nomor absen 16. Di sini saya akan perbaikan nilai fisika dengan membuat video pembahasan 5 soal fisika penilaian akhir semester PAS. Pada soal nomor 7, sudah diketahui 4 buah pegas identik dengan konstanta pegas K disusun seperti gambar berikut. Di situ sudah ada gambarnya. Lalu, konstanta pegas sistem gabungan di samping adalah: pertama, kita hitung dulu konstanta pengganti pada paralel. Menggunakan rumus KP sama dengan K ditambah K. Jadi, sama dengan 2K. Jadi, jika kita gambar ulang, maka seperti gambar berikut ini. Setelah kita gambar ulang, kita hitung KS-nya dengan rumus 1 per KS sama dengan 1 per K ditambah 1 per 2K ditambah 1 per K. 1 per K S sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 2K. Setelah itu kita jumlahkan, jadi 1 per KS sama dengan 5 per 2K. Nah, kita balik, jadi KS sama dengan 2 per 5K. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Pada soal nomor 10, diberikan seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Lalu massa jenis airnya itu 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat serta tekanan udara luarnya 10 pangkat 5 Newton per meter. Di sini ditanyakan tentukan tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Jadi bisa kita ketahui Rho-nya itu kan massa jenis fluida air itu 1000 kg per meter kubik. G-nya itu gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan H-nya ketinggian airnya itu 15 meter. Yang ditanyakan adalah pH, yaitu tekanan hidrostatis. Jadi di sini kita menggunakan rumus tekanan hidrostatis, yaitu pH sama dengan Rho kali G kali H. Jadi di sini kita menggunakan rumus tekanan hidrostatis, yaitu pH sama dengan Rho kali G kali H. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya. pH sama dengan Rho kali G kali H sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 15 meter sama dengan 150.000 Newton per meter kuadrat. Lalu dikonotasi ilmiahkan jadi 1,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi jawaban yang benar adalah B. Pada soal nomor 13 disediakan gambar pipa U, yang dimana kaki kanan diisi dengan raksa dengan massa jenis 13,6 gram per cm kubik dan kaki kiri diisi dengan zat cairan yang tidak tercampur dengan raksa. Massa jenis cairan tersebut adalah: dari soal yang sudah disediakan bisa kita ketahui Rho R-nya itu sama dengan 13,6 gram per cm kubik. Rho R itu massa jenisnya dan HR sama dengan 12 cm kubik. HR itu kedalaman raksa sebelah kanan dan HC-nya adalah 14 cm. Itu adalah kedalaman cairan dengan dasar yang sama dengan raksa. Dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah Rho C, yaitu massa jenis cairan. Maka di sini menggunakan hukum tekanan bejana dengan rumus PHR sama dengan PHC. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi di sini kita menggunakan rumus tadi hukum tekanan bejana yaitu PHR sama dengan PHC. Nah, sebelumnya tekanan hidrostatis air raksa akan sama dengan tekanan hidrostatis cairannya. Nah, sebelum itu kita masuk ke rumus tekanan hidrostatis yaitu pH sama dengan Rho kali G kali H. Setelah itu kita masukkan ke rumus PHR sama dengan PHC. PHR sama dengan PHC, kita kebawahkan menjadi Rho R kali G kali HR sama dengan Rho C dikali G kali HC. G-nya kita eliminasi karena sama ya. Begitu kita lanjut ke Rho C. Rho C sama dengan Rho R dikali HR per HC. Kita masukkan angka-angkanya jadi sama dengan 13,6 kali 12 per 14. Jadi hasilnya 11,7 gram per centimeter kubik. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pada soal nomor 14 sudah diberikan gambar sebuah pipa yang di situ ada penampang besar dan penampang kecil. Nah, di soal ini tuh jika diameter penampang besar 2 kali diameter penampang kecil, berapakah kecepatan aliran fluida pada pipa kecil? Diketahui kecepatan titik A sama dengan 4 meter per sekon dan diameter titik A sama dengan 2 kali diameter titik B. Ditanya kecepatan titik B. Jadi pada soal ini menggunakan rumus persamaan kontinuitas dan persamaan luas lingkaran.
Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Pertama, rumus persamaan luas lingkaran itu rumusnya A sama dengan V per 4 diameter kuadrat. Kalau rumus persamaan kontinuitas itu luas titik A dikali kecepatan titik A sama dengan luas titik B dikali kecepatan titik B. Langsung aja kita jawab. Jadi di sini langsung aja kita masukkan V per 4 diameter titik B kuadrat dikali kecepatan titik B sama dengan V per 4 dalam kurung 2 diameter titik B tutup kurung kuadrat dikali kecepatan titik A. Karena si V per 4-nya ini sama-sama ada, langsung aja kita coret-coret. Langsung kita pindahkan, jadi diameter titik B kuadrat dikali kecepatan B sama dengan 4 kali 4. Diameter titik B kuadratnya kita coret. Langsung kita turunkan. Di situ VB-nya sama dengan 16 meter per sekon. Kenapa 16? Karena 4 dikali 4, 16. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang 16 meter per sekon. Di soal nomor 17, di sini ada air sebanyak 60 gram bersuhu 90 derajat Celcius dengan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Di sini dicampurkan dengan 40 gram air sejenis bersuhu 25 derajat Celcius. Jika tidak ada faktor lain yang mempengaruhi proses ini, maka suhu akhir campuran adalah berapa derajat Celcius? Di soal ini sudah diketahui M1-nya itu 60 gram. Masa airnya 60 gram. Terus di sini suhu air T1-nya itu 90 derajat Celcius. Lalu di sini M2-nya 40 gram dan suhunya itu 25 derajat Celcius. Nah, di sini ditanyakannya TC-nya itu suhu akhir campuran. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu konsep asas Black. Jadi, besarnya kalor yang dilepas akan sama dengan besarnya kalor yang diserap. Maka, Q lepas sama dengan Q serap. Jadi, air yang akan melepas kalor, suhunya mengalami penurunan, yaitu yang suhu T1. Lalu, yang menyerap kalor akan mengalami kenaikan suhu, yaitu T2. Kita langsung ke pembahasan. Di sini ada rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Selanjutnya kita masuk ke rumus Q lepas sama dengan Q serap. Kalor bisa dihitung melalui Q lepas sama dengan Q serap. Jadi di Q lepas itu ada M1 dikali C dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C kali delta T2. Nah, karena si kalor airnya itu jenisnya sama, kita langsung aja eliminasi, kita coret C-nya. Jadi kita turunkan M1 dikali T1 dikurang TC, itu dari delta T1, sama dengan M2 dikali TC dikurang T2, itu dari delta T2. Setelah itu kita masukkan angkanya, M1 60 gram, dikali T1-nya itu 90 derajat dikurang TC, karena TC-nya belum diketahui. Sama dengan M2-nya itu 40 dikali TC sama dengan T2. T2-nya itu 25 derajat Celcius. Selanjutnya tinggal kita kalikan 60 dikali 90 dan 60 dikali TC. Jadi hasilnya 5400 dikurangi 60 TC sama dengan 40 dikali TC, hasilnya 40 TC dikurangi 40 dikali min 25, hasilnya min 1000. Setelah itu 1000-nya kita jumlahkan, jadi kita pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri. Jadi 5400 ditambah 1000 sama dengan 40 TC ditambah 60 TC. 60 TC-nya itu dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Setelah itu kita pindahkan TC-nya sama dengan 6400 dibagi 100. Jadi hasilnya TC-nya adalah 64,0 derajat Celcius. Itu adalah suhu besar akhir campurannya.